Bismillahirrahmanirrahim. Majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan berkumpul kembali di majelis ilmu di Pulau Bali dan pasar ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini betul-betul kumpul yang merupakan ibadah. Kita berharap Allah jadikan sebuah kemudahan dalam hidup kita untuk bisa menjadi orang yang spesial di ujung umur yang kita miliki. Kenapa bahasa kita di ujung umur? Karena memang tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia bakal diwafatkan, dan tidak ada satupun orang yang tahu besok apa yang terjadi. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Ini merupakan sabab orang yang berilmu akan memanfaatkan waktu tersebut, sehingga dia tidak mempermasalahkan ini ujian menyenangkan atau ujian menyedihkan. Yang dia tahu, I am special gitulah. Saya adalah seseorang yang betul-betul memang spesial. Kenapa dibahasakan spesial? Karena memang Allah ciptakan manusia spesial, ahsan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini sudah something special. Karena makhluk lain tercipta, kemiripan pun ada, sebab pengkhususan cuma pada manusia dan jin. Lebih spesialnya lagi, Allah hanya mengatakan bahwa yang namanya ahsanut taqwim ini untuk manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kalimat ahsan itu kan better, more better dan lebih spesial lah. Sesuatu yang memang terbaik yang Allah ciptakan gitu loh. Nah, ini manusia perlu paham lah. Kalau memang dia tercipta menjadi makhluk yang ahsan, yang terbaik. Karena dalam bahasa Arab hasan itu baik. Ahsan lebih baik. Bahasa Allah kan ahsan. Berarti kan sesuatu yang lebih baik. Kita bicara sama teman kita yang berubah, ahsan ta ya akhi. Boleh tuh ahsan ta ya akhi. Bukan gile, bukan gitu, ahsan ta ya akhi. Lebih asik lah. Kayak anak rider boleh nih ahsan ta ya akhi. Subhanallah. Jadi sesuatu yang oke lah ya. Iya, ahsanut taqwim, Allah ciptakan manusia terbaik. Bicara manusia menjadi makhluk yang terbaik, memang ini sebuah perintah dan memang sudah menjadi casing manusia harus seperti itu. Maka kita akan coba bahas sebuah bab yang berkaitan dengan bagaimana sesuatu yang spesial ini menyikapi kecemasan dan kesedihan dalam hidup. Ini tahun 2000 kemarin ini banyak orang-orang nih yang galau loh. Ujian ini kadang-kadang terasa seperti intimidasi yang Allah turunkan dalam hidupnya. Sampai-sampai manusia lupa bahwa hidup ini bukan bicara sukses atau gagal. Pedang hidup ini bicara bagaimana cara jadi orang yang bersabar atau bersyukur. Ini yang orang suka lupa. Kadang orang memahami kalau yang namanya syukur itu identik sama yang asik-asik. Kalau yang namanya sabar pasti ini identik sama yang buruk-buruk, Ustaz. Masya Allah. Buat apa ada bahasa innallaha ma'as sabirin? Allah bersama orang yang sabar, bukan Allah bersama orang yang bersyukur. Jadi kalau orang menganggap bahwa sabar identik dengan keburukan, ya salah. Justru orang yang sabar, orang yang beriman, orang yang sabar, orang yang tahu hakikat ibadah. Siapa orang yang sabar? Ya orang yang diuji. Dan ujiannya itu berat terasa. Coba letakkan kalimat sabar di sebuah bahasa lah, di sebuah kalimat. Kata-kata sabar diletakkan di sebuah kalimat coba. Tentu akan mengarahkan kalimat tersebut kepada ujian yang berat. Oh, itu orang subhanallah. Ujiannya ya Allah, baru kemarin orang tuanya wafat. Ini sekarang anaknya pada sakit. Pasangan hidup yang ngegoda, betul-betul ya Allah. Udah gitu tetangga kiri kanan memfitnah dia, tapi dia tetap istiqomah. Sabar tuh orang. Kuping juga enak dengernya, betul. Oh, dia sisat. Aduh. Rumahnya gede, tanahnya luas, mobil parkir bukan mobil 1-2 bis. Apa yang dia nggak punya semua dia punya, tinggal nunjuk jadi. Sabar tuh orang. Kayaknya gatel tuh kupingnya. Nggak pas ya. Ternyata memang sabar itu dikaitkan dengan ujian.
Dan ketika orang diuji itu, apapun yang dia rasa, orang yang diuji itu butuh pertolongan gitu loh. Makanya Allah menjadikan sebuah sabab dengan bahasa yang indah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Coba jadikan alasan kamu minta tolong sama Allah tuh dengan sabar dan sholat. Supaya manusia paham, bukan sholat yang bikin kamu sabar. Itu yang pada sholat nggak sabar tuh ngadapin pemerintah dan ujiannya, betul? Yang pada sholat nggak sabar sampai pasang bom Bali itu, betul? Dan lain sebagainya. Ini bukan berarti orang sholat buruk, tidak. Karena mungkin teknik sholat yang perlu dikritisi. Karena yang namanya sholat, tujuan Allah menurunkan, manggil Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Itu untuk urusan sholat, nggak main-main. Cuma mukodimahnya bukan langsung sholat. Karena sholat itu bukan cuma sekedar gugur kewajiban, bukan. Buat apa ada ayat yang mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Beruntung ini orang yang beriman. Kenapa dia dibilang beruntung? Dia khusyuk dalam salatnya. Khusyuk kan nggak diidentikan sama bagus bacaan, bukan. Kalau suara yang bagus, yang kesian Bilal, betul? Sahabat Rasul. Salah seorang sahabat Rasul yang suaranya nggak bagus siapa? Bilal. Kita mah kadang-kadang, oh suara ente kayak Bilal loh. Nggak belajar sejarah nih orang gitu ya. Kelebihan Bilal itu bukan bagus suara, tapi ikhlas dalam melaksanakan azan. Makanya pernah satu waktu Jibril turun ke bumi cuma buat nanya sama Rasul. Sholaita sholat al-fajr ya Muhammad. Sudah sholat subuh belum Muhammad? Sholaina. Ma sami'ta sauta Bilal. Sudah sholat subuh belum Muhammad? Sudah. Kok kita nggak dengar azan Bilal di atas langit sana? Subhanallah. Berarti kan biasanya malaikat dengar suara Bilal kan? Bilal sakit saat itu. Ikhlas. Ini yang membuat Allah muliakan Bilal. Talentnya Bilal ya di azan. Salah satunya itu. Akidahnya sama ketika batu menindih dadanya yang dia katakan cuma ahad, ahad, ahad. Azannya bisa menggetarkan langit. Mungkin kita nggak punya talent dalam azan, cuma kan Allah buka pintu surga yang banyak. Allah buka pintu surga dengan hal yang banyak. Bahkan semua yang dikaitkan dengan surga dikaitkan dengan yang nggak enak. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisahwat. Yang namanya surga yang kalian hayalkan semuanya nggak enak sekelilingnya. Jadi ujian itu diidentikan sama surga nanti. Makanya Ibnu Qayyim ketika meletakkan sebuah syair yang merujuk ke Rasulullah SAW dalam kitab Ad-Dawa pada efek dampak buruk maksiat, beliau mengatakan sebuah kata-kata yang indah. Man khawfa adlaj, wa man adlaj balaga mangzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, inna sil'atallahi hiyal jannah. Masya Allah. Artinya apa? Wallahu alam. Man khawfa adlaj. Barang siapa yang takut untuk berjalan tidak akan pernah sampai. Wa man adlaj balaga mangzil. Siapa yang berjalan akan sampai. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah itu surga. Masya Allah. Jadi orang pengen masuk surga bukan cuma ngayal. Jangan kayak orang yang pengen kurus ngobrol sambil ngemil. Jangan. Pengen kurus. Big is beauty. Subhanallah ya. Ujian ya Allah uji manusia. Allah uji manusia untuk dia tahu bahwa ujian ini mendewasakan orang yang diuji. Tidak ada satu ujian yang Allah turunkan kecuali mendatangkan kehusuan buat orang yang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Kan ayatnya begitu. Kalau pengen lihat fitrah sebuah ujian, lihat orang yang berilmu diuji, lihat. Karena orang sebelum kita sudah ada yang diuji. Ya, kita sudah bahas berkait dengan safari dakwah kita dari kemarin. Saya coba kaitkan semuanya supaya menjadi orang yang spesial. Coba perhatikan deh. Jangan tinggalkan Quran. Yuk kaji Quran.
Kita boleh punya tempat tinggal dimanapun silakan. Mobilisasi kita juga berbeda silakan. Tapi tolong, yang namanya Quran tuh buku panduan hidup. Karena orang hebat sebelum kita sudah banyak dan kita belum sampai sehebat mereka. Jadilah orang yang betul-betul sadar bahwa kita makhluk yang tercipta dan akan memiliki bekas ketika waktu datang menjemput kita nanti. Kalau memang harus belang, ya inilah macan gitu ya. Kalau memang harus memiliki gading, inilah gajah. Tapi kita manusia. Yuk berikan bekas yang baik dalam kehidupan. Makanya orang yang spesial paham nih. Oke, kita akan coba bahas. Dalam sebuah ayat, surat Fatir ayat 34, ayat 35. Surat Fatir ayat 34 sampai dengan ayat 35. Ketika Allah berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Berbagai situasi ini kadang-kadang membuat seorang mukmin ini mengetahui betapa rendahnya nilai dunia. Sehingga dia bersikap juhud terhadap dunia dan tidak tergila-gila pada dunia. Ini versi orang beriman. Kemudian orang beriman itu tahu kalau dunia ini memang bertele-tele, maka dia utamakan akhirat. Sehingga ketika dia tahu bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, di sana tidak ada rasa cemas, nggak ada rasa kesedihan dan sebagainya, dia mengaitkan dengan ayat ini gitu loh. Ayat ini, surat Fatir ini, Allah berfirman yang artinya, wa qulul hamdulillahilladzi adhhaba 'anal hazan. Mereka pun berkata, orang beriman yang dimaksud, yakni alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi adhhaba 'anal hazan. Dia berikan alasan kenapa Allah itu terpuji, karena Allah telah menghilangkan duka lara dari kami. Ini orang beriman ini. Inna rabbana laghafurun syakur. Tapi perhatikan, sesungguhnya Rabb kami maha pengampun dan maha mensyukuri. Apa kaitan tahmid yang dia lantunkan ke Allah dengan sifat Allah Ghafur Syakur? Ini kalau dikuak, ya Allah, betul-betul ya, Allah pengen kita jadi orang yang spesial loh. Karena kita menyontoh Abu Bakar perlu, tapi ingat, kita bukan Abu Bakar. Bahkan sahabat juga nggak selevel Abu Bakar. Makanya kalau ada sekelompok orang mengatasnamakan Islam, membenci Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, laknatullah alaihim. Allah melaknat mereka. Siapapun dia. Nabi memberikan rekomendasi khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq ini. Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hada khalilullah. Kalau boleh aku memilih kekasih, wahai sahabat-sahabatku, banyak sahabat ini, kupilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi sayang, aku kekasih Allah. Tapi sayang, sahabat kalian kekasih Allah. Cuma dia nggak jatuhkan sahabat yang lain. Aku sahabat kalian. Bukankah bahasaku dalam menyampaikan kebaikan seperti sahabat yang menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan sahabatnya? Betul? Lihat bahasa Rasul. Lihat cara Nabi menyampaikan dakwah. Sampai orang bodoh kencing di majelis Rasul. Itu sahabat mau bunuh tuh orang. Nabi bilang, jangan, ini orang gak berilmu. Tapi lihat juga level Nabi mengatakan, kan kubakar rumah orang-orang ini karena sudah tahu hukum gak melaksanakan sholat berjamaah. Lihat. Betapa likuli maqamin maqamun walikuli maqalin maqalun. Semua ada tempatnya, semua ada tekniknya. Ya Allah, Allah muliakan Abu Bakar. Kita boleh nyontoh Abu Bakar, tapi kita kan bukan Abu Bakar, betul? Anda boleh mencontoh Umar Ibn Khattab, manusia pemberani yang menggetarkan dunia. Bahkan dunia mengakui 3/4 dunia itu di tangan Umar. Dunia bulat, cuma 1/4 yang bukan di tangan Umar. Kalau antum baca sejarah tentang Umar, ini hikayat tentang Umar banyak yang dilebih-lebihin. Umar tuh giant,
Umar tuh kalau berjalan berbunyi seperti raksasa berjalan. Kalau Umar sudah membuka pedangnya dipastikan sekian puluh kepala putus. Orang menganggap Umar gitu loh. Padahal kalau antum baca sejarah tentang beliau, fisik beliau, ya Allah, lelaki putih berkulit pucat bermata sayu, berjalan menunduk. Masya Allah, mata sayu karena kurang tidur sering tahajud, kulit pucat karena banyak begadang berzikir sama Allah. Lihat, badannya kurus banyak puasa tuh Umar. Tapi kalau Umar sudah melangkah pada suatu tujuan yang dia rencanakan, 100 langkah sebelum tujuan, iblis pasti kabur. Lain sama kita kan? Tiap langkah bareng setan kadang-kadang betul ya. Enggak, daerah sini sih enggak ya. Itu luar pulau lah itu ya. Boleh kita nyontoh Umar tapi kita bukan Umar. Gitulah maksudnya ya. Kita boleh nyontoh Utsman bin Affan yang rajin sedekah. Yang salah satu sahabat yang malu Rasul mengambil sedekahnya itu ya Utsman. Kenapa? Karena enggak pernah hitung-hitungan tuh Utsman itu. Belum sampai rumah urusan bisnisnya baru pulang dari Syam. Ini semua harta yang dia bawa berbentuk keuntungan. Rasul manggil, nggak ke rumah, Rasul dulu. Ada apa ini Rasul? Sedekah, nih semuanya bawa. Utsman loh. Tapi kan kita bukan Utsman ya. Kita tahu Ali bin Abi Thalib, ini Saifullah ini, pedangnya Allah ini. Yang punya pedang bermata dua, Mambaul Ulum, sentralnya ilmu ya Ali. Boleh kita nyontoh Ali. Tapi kita bukan ahli. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kespesialisasian manusia ini Allah inginkan setiap manusia sadar. Inilah aku. Ketika ada pepatah kuno Arab yang mengatakan innal fata mayyakulu ha'anadha walaysal fata mayyakulu kana abi, menjadi sebuah karakter kedewasaan anak muda saat itu. Innal fata mayyakulu ha'anadha walaysal fata mayyakulu kana abi. Seorang pemuda itu yang berani berkata, inilah saya. Bukan inilah orang tua saya, bukan. Inilah saya. This is I'm special, gitu loh. Tapi bukan untuk sombong. Untuk mempertontonkan ke Allah bahwa kau tak salah menciptakan diriku untuk beribadah, wahai Allah. Kan ku takbirkan namamu sekencang-kencangnya. Aku akan bertalbiyah untukmu, ya Allah. Kan ku puji dirimu. Kan ku katakan alhamdulillah ala kulli hal. Orang yang betul-betul berilmu memahami jutaan kemuliaan. Makanya dirasakan itu. Nah ayat ini mengatakan alladzi adhaba annal hazan. Alasan dia puji Allah karena Allah menghilangkan kesedihan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mau wafat, dia berbisik di telinga anak yang dia cintai, Fatimah. Dia berkata kepada anaknya, tidak ada kesedihan setelah ini. Tidak ada kesedihan setelah ini. Yang dimaksud adalah kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Walaupun sebelumnya dia berkata, innalil mauti lasyakarat. Innalil mauti lasyakarat. Rasul yang mengatakan bahwa yang namanya maut itu syakarat. Sekarat itu sakit. Makanya bahasa Indonesia, sakit itu sekarat. Innalil mauti lasyakarat. Bahwa yang namanya sakit, yang namanya maut itu adalah sakit. Tidak ada yang namanya kematian tidak sakit. Semuanya sakit. Cuma Nabi berbisik yang kedua kali kepada anaknya Fatimah, la marada ba'da hadzal yaum. Tidak ada sakit lagi setelah ini. La marada ba'da hadzal yaum. Masyaallah. Tidak ada kesedihan, tidak ada sakit lagi setelah ini. Subhanallah. Ini membuktikan bahwa orang beriman bahkan kematian pun bukan sesuatu yang menyedihkan. Kalaupun kita pernah dengar bahwa Nabi pernah menangis karena Ibrahim anaknya meninggal, Nabi mengatakan air mata cinta, kata Rasul. Jadi tangis bukan menyesali takdir, cuma yang dia tahu apa? Demi Allah, ini air mata sayang. Kayak seorang saleh yang mentalkinkan orang tuanya, mengatakan ayah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya orang tuanya itu mengatakan la ilaha illallah, inna ruh idza kubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut mata yang ngikut. Meninggal orang tua kita, air mata pun jatuh.
Bukan menyesali takdir, tidak. Sedih saja karena sudah nggak bisa berbuat baik secara langsung. Masya Allah. Tidak ada orang beriman, tidak ada menyesali takdir, tidak ada. Karena dia tahu bahwa dia memiliki zat, dia memiliki Tuhan, dia memiliki Rabb yang menciptakan dirinya ini yang maha sempurna. Yang setiap apa yang dia rasa, kalau memang alasannya Allah, dia akan selalu mengatakan bahwa Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. La syarika lahu menjadi sabab Allah akan tolong dia. Makanya dia merasa spesial. Apalagi ada statement yang Allah katakan, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kalau sampai dia selevel kekasihku, kata Allah, siapa yang menyakiti kekasihku, berarti menabuh genderang perang terhadapku. Masya Allah. Ya. Jadi kalau sampai orang selevel kekasih Allah, gimana mau jadi kekasih Allah, Ustaz? Oh, bukan sesuatu yang sulit kalau mau dipahami dengan cara Rasul. Gimana sih? Yuk, belajar menerima sunnah. Menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kata Allah. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang nawafil, yang nafilah, yang sifatnya sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, udah tidak ada yang sulit. Idza sa'alani la'utiyannahu wa idza sta'adzani la'udzannahu. Kalau dia minta perlindungan kan kulindungi, dia minta sesuatu kan kuberi, kata Allah. Orang yang spesial. Kita suka bicara begitu kan? Oh, kalau guru saya sih orang spesial, dat. Doanya tuh nggak bertele-tele, ijabahnya cepet, Ustaz. Ya, kadang baru niat doa udah diturutin. Kalau saya kan sampai capek, dat, gitu loh. Sampai lupa kemarin baca apa, begitu ya. Saking banyaknya doa yang dibaca, ijabah belum terasa. Ya, ini orang spesial ya. Ya, itu yang dimaksud ayat ini. Inna rabbana laghafurun syakur, bahwa sesungguhnya Allah ini maha pengampun, maha mensyukuri. Artinya kespesialisan di sini bahwa orang yang punya masa lalu dan dia mau mengkaji diri. Setelah dia tahu bahwa dia berbuat salah, dia memohon ampun kepada Rabb-nya. Nah, ketika dia memohon ampun itulah dia seperti orang yang nggak pernah berbuat dosa. Al amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Maka orang yang berilmu tidak akan pernah mengotak-ngatik masa lalu seseorang. Yang dia lihat sekarangnya, bukan dulunya, gitu loh. Ini kan kadang buruknya manusia suka melupakan kebaikan yang sedang dilakukan karena mengingat dosa di masa lalu. Emang yang berhak ngampunin orang itu Allah apa manusia sih sebenarnya, gitu loh. Lawang sorga ini milik Allah kok. Kenapa kita yang ngatur syarat masuk sorga begini-begini? Allah saja menerima orang yang baru tobat, orang yang belum sempat tobat meninggal di tengah jalan kok. Diukur lebih dekat ke tempat tobat atau tempat dosa. Tempat tobat adkhilhul jannah, masukkan dia ke sorga. Itu kan Allah. Kenapa kita mesti menjadi hakim buat orang lain? Ini kan sayang sekali. Harusnya kita mensupport manusia untuk memaksimalkan berbuat baik. Karena Allah sudah menjanjikan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ini janji Allah loh. Orang yang bersungguh-sungguh fina kata Allah dalam syariat kami, melaksanakan perintah kami, menjauhkan larangan kami dengan ilmu. Fina lanahdiyanahum subulana. Kan kuberikan hidayah. Berarti kan tugas kita mensupport orang ini untuk terus belajar, bukan kapok dalam beragama, gitu loh. Ini kadang-kadang tak terasa tingkah kita membuat orang enggan mendalami agama, gitu loh. Loh, saya disuruh ngaji, yang udah aja begitu. Tuh, kan. Saya disuruh menghafal Quran, yang ngapal saja begitu. Saya disuruh sholat rutin di masjid, khusyuk, paham kenapa begini, kenapa begitu. Lalu yang takbir saja khusyuk, Allahu Akbar, sama orang tuanya berantem. Allahu Akbar, sama mertua nggak tegur-teguran. Allahu Akbar, nggak bisa bertetangga.
Allahu Akbar, nggak bisa mendakwai orang kafir, bahkan bersosialisasi pun nggak mampu. Mana ibadah yang kau lakukan? Sementara kau berada di atas agama yang sifatnya rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam ini. Harusnya si pelakunya itu memiliki karakter itu. Orang yang mendalami agama, bak rahmat untuk alam ini. Ke semua kalangan masuk, itu yang paling penting. Tapi tidak mengikat diri, karena agama nggak mengikat. Yang mengikat itu akidah, namanya at-tawsiku bil quwwah. Ikatan yang kuat antara diri seorang hamba dengan Tuhannya, itu yang paling penting. Anda mau menjadi pejabat kepolisian, Anda mau menjadi presiden, menteri, wali kota, gubernur, sampai level RT RW, monggo. Atau buat Anda yang memang hobi di atas kendaraan, silakan. Mau bicara off-road, mau bicara kelompok rider, biker, silakan. Allah nggak peduli. Yang penting ketika azan berkumandang, lakukan sholat. Salah satu kelebihan umat Muhammad ini, dijadikan bumi ini masjid. Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Sekalipun di Pulau Dewata, kalau tidak ada penghalang untuk sholat, sholat di mana kau berada. Subhanallah. Tidak ada penghalang untuk menegakkan tauhid di bumi manapun. Ini bumi milik Allah, bukan milik manusia. Al-Muluk ayat 15, Allah yang mengatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Allah telah jadikan bumi ini mudah buat kalian. Siapa kalian? Manusia. Makanya di bumi manapun kita bisa menegakkan ibadah, sholat. Menjadi karakter orang beriman. Fi ayyi ardin tata' fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, tegakkan hukum Islam. Buatlah rumah yang bak surga. Bukan masalah bentuk atau kualitas barang yang mahal, tidak. Bukankah baiti jannati, rumahku surgaku, itu yang mengatakan Rasul, Aisyah yang menyampaikan. Dari rumah yang cuma berukuran 3x6. Kecil sekarang makam Rasul tuh. Yang nggak pakai granit. Apalagi batu alam gunung dibelah. Enggak lah. Nggak ada ukiran khusus atau mungkin hal-hal yang mewah. Tidak. Rumah-rumah yang sederhana. Lihatlah di Museum Quran. Ada tuh rumah Rasul dulu tuh. Yang kalau sarapan pagi Nabi cuma minum air putih. Mungkin sekarang zam-zam. Kadang cuma ajwa. Ya, kurma Nabi yang kering. Kadang cuma roti kering. Di rumah tersebut Rasul wafat, ditemukan di belakang dapurnya Aisyah cuma segenggam gandum yang disisakan. Lihat. Rumah seperti itu, Aisyah berkata, baiti jannati. Rumahku surgaku. Ya Allah, kalau kita sih bilang rumahku surgaku, kalau hordeng belum bergelombang, karpet diinjak belum melesek gitu ya. Atau belum ada apa yang kita inginkan, belum dibilang surga. Lihat, coba pahami. Sampai Umar juga pernah komplain, ya Rasulullah, mintalah kenikmatan hidup untukmu. Ketika melihat Nabi tidur di atas tikar pelepah korma, ada tanda lidi di badan Rasul. Umar menangis, meminta Rasul, mintalah kepada Allah apa yang kau inginkan ya Umar. Minta, ya Rasulullah, minta. Apa kata Rasul? Mali wa mali dunya ya Umar. Innama masali wa masalid dunya qara'in rahat tahta jilal istajarah. Apa sih diriku dibanding dunia ini ya Umar? Jangan terlalu sedih lah ngeliat aku begini. Aku dengan dunia kayak pengembala kambing yang numpang santai di bawah pohon yang rindang. Itu pohon rindang dunia. Aku ya manusia yang akan lakukan musafir. Sabar. Dunia akan kutinggalkan. Itulah dunia kata Rasulullah. Masya Allah. Dia betul-betul bersyukur. Orang yang memuji Allah, yang mengatakan bahwa yang telah menghilangkan kesedihan masa lalu. Dia memohon ampun kepada Allah atas masa lalunya. Ternyata kenikmatan yang pernah dia rasa, urakan hidup yang pernah dia rasa, itu kesedihan. Alasan yang pertama, karena memang begitulah isi dari doa Adam alaihissalam. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, gitu kan? Kalau kau tak ampunkan aku rugi ya Allah. Padahal dia pernah merasakan nikmatnya sorga. Ya, Masya Allah. Betul-betul buruk masa lalunya. Huzaifah ibn Yaman bilang begitu juga sahabat Nabi. Inna kunna fi jahiliyah wa fi sarrin. Kami dulu pernah hidup zaman jahiliyah.
Zaman jahiliyah, ya Allah, pesta minuman keras, perempuan, laki, dada hijau, Masya Allah maksiat. Yang orang sekarang ngayal. Tari perut, tari pala, tari macam-macam dulu deh. Ini Bali belum ada seujung kukunya ini zaman dulu ini. Cuma sahabat bilang apa? Pofisarin, kami buruk dulu. Orang sekarang baru ngayal pengen kayak orang zaman jahiliyah, betul. Orang jahiliyah mengatakan wafisarin, kami buruk. Waja'an Allah bihadal khair. Dan kami rasa ketika Islam datang masuk dalam relung hati kami berkata, waja'an Allah bihadal khair. Allah datangkan al khair, kebaikan ini, kebaikan. Mereka berkata hukum Islam itu baik, itu yang dimaksud. Sehingga orang yang memuji Allah karena masa lalunya yang buruk dan dia bertobat, dia merasakan nikmatnya hidup, meninggalkan masa lalu. Itu yang Ibnu Qayyim katakan. Idza kunta hasadka dzunub fada'aha wa in syi'ta falyastanis. Kalau memang kamu susah ninggalin dosa, ya, coba dah belajar sekali-kali untuk merasakan nikmatnya tidak berdosa. Atau kalau memang kamu sudah bosan bikin dosa, orang ngomong sudah nggak pernah lagi masuk ke hati kamu, jujur sama hati kamu coba. Rasakan betapa nikmatnya hidup menghindari dosa. Coba jujur. Kalau memang kamu merasakan nikmat sudah kayak orang perokok kuat, dibilangin akan susah. Kita mau ngomong pakai bahasa apapun nggak bakal bisa. Ya kadang-kadang pinteran dia kita udah bilang jangan, kalau bisa udahlah. Ya manfaatnya apa? Ya saya juga tahu Ustadz ini memang nggak ada manfaatnya, makanya saya berusaha menghabiskan tiap hari biar habis. Gitu. Ada, susah deh. Sampai kasus adik saya jadi saksi tuh di Mekah itu banyak teman-teman kita dari Jawa Timur tuh kalau habis mimpin tawaf nerokok masih pakai baju ihram. Saya bilang ya Allah, ya saya nggak bisa melarang itu hobi buat kalian mau bilang apa ya. Tapi paling tidak coba ada adab, itu kan ada bacaan. No smoking area. Paling nggak hormati tulisan. Oh kalau masalah ini saya tahu Ustaz. Cuma bacaan kami bukan no smoking tapi NO smoking Ustaz. Susah lagi, salah lagi saya bilang ngomong sekali. Dari mana saya ngelarang suara. Tapi kalau boleh jujur, antum nggak ngerokok seminggu aja, bangun pagi enaknya napas antum coba. Kalau sudah merasakan itu, kata Ibnu Qayyim, itu yang saya maksud, coba rasakan nikmatnya itu, gitu loh. Berawal dari kenikmatan yang kau rasa, akan kau syukuri itu. Nah kalau sudah bicara syukur, janji Allah apa? Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum. Ketika kau bersyukur dengan rasa tersebut, Allah akan bikin durasinya makin lama. Jangan seminggu, coba sebulan, 2 bulan, lama-lama terbiasa. Karena itu cuma faktor kebiasaan doang ya. Susah kalau nggak kita ingatkan seperti itu, Masya Allah.